Sore kakak-kakak, teman-teman semua. Shalom ya. Gimana kabarnya? Seneng banget nih bisa ketemu lagi. Udah berapa ya? Sebulan ya? Sebulan ya. Nah, di tema kali ini mau ngobrol sama teman-teman, sama kakak-kakak semua tentang fighting spirit. Jadi ya, fighting spirit ini suatu hal yang tentunya kita semua perlu punya ya. Apalagi di era-era sekarang nih, sudah ada gadget, sudah ada teknologi, di era digital juga. Gimana toh kita bisa jadi anak yang muda dan maksimal. Biasanya orang-orang itu ya cuma jadi anak muda aja sih. Tapi sekarang anak muda itu gimana ya, sometimes kan agak dilihat sukanya main gadget terus, kadang terlalu mengandalkan teknologi dan gimana, suka segala hal yang instan. Tapi sekarang kita mau berproses bersama, gimana toh caranya supaya kita tuh bisa menjadi anak-anak muda yang bisa jadi garam dan terang. Garam dan terang itu nggak perlu sebanyak mungkin, tapi kayak lampu kan cuman ada 1-2, itu sudah bisa menerangi semua ruangan. Yang dimaksudkan di sini tuh apa? Dampak, influence. Jadi gimana influence-nya kita itu bisa menjadi suatu penerangan buat seluruh ruangan walaupun cuma setitik aja gitu. Nah, di sini saya mau ambil tentang Paulus. Jadi tentang Paulus ya, kita semua kan tahu Paulus ini Apostles of Christ, rasul daripada Tuhan Yesus yang luar biasa. Dari Saulus perjalanannya seperti itu, terus dipanggil dan dipakai Tuhan. Tentunya kita bisa melihat bahwa semua orang bisa dipakai Tuhan. Nggak tentu hanya orang-orang yang baik-baik aja, yang gimana ya, yang harus membaca Alkitab dari kecil atau gimana. Latar belakang kita mau seperti apapun, masa lalu kita seperti apapun, Tuhan Yesus tetap sayang sama kita. Tuhan Yesus tetap mau pakai kita sebagai murid Kristus, sebagai rasul Kristus. Kisah para rasul jangan ditutup kitabnya sampai situ aja. Kita jadi penerus-penerusnya para rasul Tuhan yang terus berapi-api buat Tuhan. Gimana caranya? Gak cuma di satu lingkup di sini aja. Di gereja sih kita gampang buat bersaksi untuk Tuhan. Dengan teman-teman juga kita bisa saling sharing, saling support dan menguatkan dalam satu community yang sehat. Tapi gimana saat kita nanti di luar, ketemu dengan masyarakat luar, kita jalan, terus kita ngobrol sama orang, terus kita udah masuk misal nanti bekerja di mana atau nanti pelayanan di mana, diutus di mana, pasti nggak semua anak-anak Tuhan, pasti nggak semua mengenal siapa pribadi Kristus yang sangat mengasihi kita. Sekarang gimana dampaknya kita bisa begitu besarnya sehingga setiap orang yang kenal sama kita, oh saya kenal sama Tiffany, oh saya kenal sama ini, saya kenal sama itu. Di situ saya melihat deh, kok kayaknya ada kasih Kristus. Emang siapa toh Kristus di balik dia itu yang seperti itu. Nah, itu kita belajar dari Rasul Paulus, sebuah hidup yang transforming banget, sebuah hidup yang life changing banget. Dan di sini saya lebih highlight ke arah Paulus waktu di penjara. Jadi di kitab Filipi, waktu itu Paulus memang kondisinya lagi gak enak banget sih. Nah, tapi Paulus itu tetap loh. Surat Filipi ini kan 4 pasal ini kita tahu dikenal sebagai the letter of joy, surat sukacita. Sekarang kita mikir deh, gimana tuh caranya Paulus ini bisa tetap bersukacita di tengah-tengah kondisi yang gak enak banget di penjara seperti itu. Tentunya bukan kursi yang nyaman seperti yang kita dudukin sekarang. Ini masih enak ya, masih kena AC nih, di sini masih dingin. Makanya mejanya digeser ke sini biar dingin. Ini masih enak nih pelayanan kita kayak gini. Saya masih bisa dapat sebulan angin dingin gini. Nah, tapi pelayanannya Paulus nih gimana? Pelayanannya Paulus ini di tempat-tempat yang sangat gak nyaman. Mungkin buat duduk aja sakit. Penjaranya gelap, terus basah mungkin, becek, lalu ada tikus-tikus dan sebagainya. Kita bayangin deh. Di tempat seperti itu, si
bisa nulis surat sukacita kepada jemaat-jemaat yang ada di Filipi. Lalu dia tuh apa yang ada di dalam Paulus toh yang membara begitu besar. Api Kristus tuh gimana caranya bisa masuk di Paulus sampai seperti itu. Itu yang ingin selalu kayak contoh yang kali ini kita mau belajar sama-sama. Paulus mau jadi seperti Kristus. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, pastikan kita semua berusaha untuk hidup seperti Kristus. Kita semua belajar seperti itu. Tapi apa artinya jadi seperti Kristus itu? Apakah hanya dengan kita belajar firman Tuhan saja? Jangan berhenti sampai belajar firman Tuhan saja, tapi jadi pelaku-pelaku firman. Kita menjadi pendengar yang baik saat firman Tuhan diberitakan. Tapi saat menjadi pelaku firman itu bukan hal yang gampang. Saat kita berpapasan sama orang, saat kita argue dengan orang, saat kita negosiasi dengan orang, mungkin rekan kerja atau siapa. Saya ada sering bernegosiasi dengan orang juga di luar, mungkin di kuliah atau di pekerjaan, yang dimana itu menguras tenaga banget ya. Tapi ya sudahlah, sabar, gak apa-apa. Karena di sini apa? Di sini saya mau jadi dampak dan influence, di mana orang kenal saya, di situ orang lihat Kristus. Bukan lihat saya, bukan lihat nama Tiffany atau nama saya, tapi di mana itu itu anak Kristus. Apa sih? What's interesting? Apa yang interesting di dia ya bisa seperti itu. Jadi bertanya, saya mau sharing sedikit sih, kesaksian sedikit. Beberapa minggu atau beberapa hari yang lalu saya ada ketemu sama satu teman, dan teman itu belum kenal Yesus itu siapa. Nah, kita ngobrol-ngobrol, kita sharing-sharing nih satu sama lain. Gimana nih kabar? Udah lama, gimana kerjaan? Gini gitu. Wah, asik sharing-sharing. Tapi di ending, di akhir saat kita makan bareng, di akhir kok kayak ada dorongan di hati saya buat ngomong, aku pengen ngomong loh, Jesus loves you. Nah, saat itu dia diam. Kok saya juga kok random ya, tiba-tiba random banget tiba-tiba ngomong kayak gitu. Tapi buat apa? Kenapa kok tiba-tiba di hati tuh ada dorongan begitu kuat buat ngomong, I want to say that Jesus loves you loh. Nah, kita berdua sama-sama diem. Saya diem mikir kenapa ngomong gitu, dianya diem kenapa denger gitu. Tapi lalu dia tanya ke saya, why did Jesus loves me? Wah, pertanyaan why ini yang bikin saya seneng banget. Kenapa? Di situ dia membuka diri pertanyaan, kenapa sih kok Yesus sayang sama saya? Di situ saya bisa cerita, Yesus sayang sama kamu dan sama saya unconditionally, gak lihat apapun itu, mau latar belakang seperti apa, tapi Jesus just loves you aja sih, gak tahu kenapa. Terus ya kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya udah deh, kapan-kapan kalau misal free on weekends, you can come and join me Minggu mungkin atau Sabtu gitu. Oh iya deh, gak apa-apa. Wah, happy bisa Jesus loves you loh. Dan itu gak dia rasakan dari hanya perkataan saja, tapi membuka suatu pertanyaan, why? Kenapa kok Yesus sayang sama saya? Saya juga gak tahu kenapa tiba-tiba pingin aja ngomong gitu. Dan itu yang sometimes itu keberanian yang harus kita punya. Dan itu nggak hanya dalam kata-kata saja, tapi kita harus luapkan dalam tingkah laku kita. Jadi influence punya fighting spirit. Nah, fighting spirit di sini lagi-lagi kayak si Paulus nih. Kita diseringkan mengalami yang namanya tantangan dalam hidup. Yang namanya tantangan itu kan pasti sulit. Kalau itu gampang ya berarti bukan tantangan. Kayak jalan di sini aja gampang, bukan tantangan sih. Kalau jalan naik gunung tuh baru tantangan. Jalan di sini aja kita semua dengan gampangnya bisa lah, nggak masalah. Kan kita nggak merasa itu hal yang sulit. Tapi gimana kalau suruh naik tangga situ sampai 30 putaran? Wah, itu tantangan baru. Dan bedakan ya antara tantangan sama intimidasi. Kita mungkin sering merasa terintimidasi. Aduh, aku suruh naik tangga 30 kali dalam waktu berapa? 30 menit. Kelamaan lah, 15 menit gitu. Waduh, lah ya capek. Bisa nggak ya? Nanti gini, nanti gini. Nah, jangan sampai suatu obstacles atau halangan itu menjadi intimidasi buat kita. Tapi kita lihat itu menjadi suatu tantangan. Bedakan, intimidasi itu sesuatu yang membawa kita down. Dan kita merasa, aduh aku apalah, bisa nggak sih aku ngejelasin why did Jesus loves them? Aku pun juga masih sering salah, kadang masih gini, masih gitu. Jangan buang semua intimidasi itu. Kadang nih, misal kayak, waduh saya lupa saat teduh hari ini, lupa saat teduh 1 hari aja rasanya udah kayak
paling berdosa dan lain-lain, nggak mau ini, nggak mau itu. Jangan sampai seperti itu. Apa ya, kalau misal kita ini punya masa lalu yang mungkin belum kenal Tuhan, atau kita punya masa lalu yang ya bagi kita itu kelam, jangan sampai itu jadi intimidasi buat diri kita, tapi jadikan itu suatu challenge, suatu batu lompatan, suatu tantangan. Ini bukan ngomongin positive thinking seperti yang kayak motivator biasanya, kamu pasti bisa kalau kamu percaya kamu bisa. Ya enggak lah, aku pasti bisa kalau Kristus ada sama aku. Itu yang Paulus ngomong kan, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia di sini Kristus yang beri kekuatan kepadaku. Kalau nggak sama Kristus nggak bisa aku jalan. Karena di sini kita prinsip mainnya gimana, gameplaynya kita gimana, caranya kita main, kita dapat kekuatan dari Kristus, hidup kita buat Kristus, dan ujung-ujungnya selalu yang harus kita ingat, less of me and more of him. Kita lakukan ini bukan untuk supaya ya di Filipi 4 ayat 13 itu, bukan supaya kita bisa dapat sesuatu atau kita bisa mendapat suatu gratitude, rasa terima kasih dari orang lain atau suatu pujian. Enggak, tapi kita lakukan ini untuk Tuhan supaya orang lain bisa lihat kamu punya Kristus ya. Lalu gimana sih, kenapa kok kamu bisa kayak gitu, bisa berapi-apinya kayak gitu untuk Tuhan. Dan itu yang perlu kita tunjukin ke orang supaya orang kenal Kristus dari kita. Bukan kenal bagaimana kebaikannya kita, enggak, tapi biar nama Tuhan dipermuliakan. Makanya kita kalau mau pelayanan atau apa, kita selalu berdoa, Tuhan sembunyikan hambamu di balik salibmu, supaya orang nggak melihat shine-nya kita, tapi biarlah kita bersinar, itu sinar kita untuk Tuhan. Nah, oleh sebab itu ingat ya tadi, tantangan sama intimidasi itu beda. Boleh dicatat dan di take note, diingat, jangan sampai kita membuat suatu halangan yang ada di depan kita, suatu halangan ini sehingga saya nggak bisa jalan maju, tapi harus miring ke kanan atau belok ke kiri dulu buat maju. Jangan sampai kita jadikan meja ini sebagai suatu intimidasi, tapi sebagai suatu tantangan di mana kita harus putar otak, kita harus berpikir gimana caranya kita bisa jalan lebih maju lagi, bukan dengan cara yang gampang, tapi ya lebih kreatif lagi gimana caranya, dan tentunya dibawa dalam doa. Nah, lalu kita mau baca di Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Nah, di sini kita lihat perikopnya kan, tetaplah kerjakan keselamatanku. Saya bacakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, ini ayatnya ke-12 nih bicara tentang integritas. Integritas ya. Gimana sih? Kita tuh kerjain suatu tugas nih. Oh, ada Pak Nando di situ. Saya kerjain baik-baik deh. Kalau Pak Nando udah pulang, nanti ya saya mungkin agak isi sedikit gitu. Jangan gitu. Di sini Filipi kasih pesan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dengan takut dan gentar, dengan tanggung jawab maksudnya. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, waktu diliatin, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ini integritas ya, kita semua harus punya kualitas integritas ini. Lanjut di ayat yang ke-13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ini maksudnya, lakukanlah segala sesuatu dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Udah, gak usah ngomel, ya udah dikasih sulit ya kerjain aja. Gak usah kayak aduh sulit, aduh gitu. Kayak gini, apa ya, anak muda sekarang ini kadang suka punya kelatahan sendiri. Latahnya gini loh, misal nih buka mobil masuk duduk, tau gak sih? Kenapa sih kata-kata pertamanya harus gitu? Kan bisa aja kayak masuk duduk, halo gimana? Ini Pak sopir capek ya tadi, gimana udah kemana aja? Gitu kan enak. Duduk, taruh tas, banting tas gitu, tau gak tadi aku capek loh. Jangan gitu lah. Kita jangan bersungut-sungut, tetap dengan ya udah ya, memang jengkelin sometimes kalau capek ya, kalau ketemu orang kadang diajak ngomong gini gitu, tapi ya nggak apa-apa, tetap lakukan. Apalagi kalau buat pelayanan, lakukan dengan penuh ucapan syukur, jangan bersungut-sungut ngomong ke teman
ya saya kan curhat gitu ke teman kalau saya capek. Ya curhat sih nggak apa-apa, tapi jangan sampai itu dibawa bersungut-sungut. Kalau kita ngomong nih ketemu orang yang sukaannya bersungut-sungut, kan pasti vibe-nya tuh loh, atmosfernya, terus auranya juga kan kayak orang bilang auranya, enggak, saya bilang vibes-nya itu kan nggak enak ya. Kayak ini orang kok nggak ada ceria-cerianya sih, kayak aku mau ngomel, ini ngomel, jadi turun juga gitu loh semangatnya kita. Tau nggak sih? Nggak usah pakai lah, langsung aja. Tau nggak sih tadi aku gini loh, nah semangat gitu. Jadi kan orang yang diajak ngomong juga seneng. Gimana tadi gimana? Nah dia langsung excited juga dengerin kita. Sesulit apapun tetap jadikan itu sebagai tantangan, bukan intimidasi. Lanjut lagi. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini. Ya lagi-lagi kita orang Kristen jadi dampak yang baik untuk dunia ini. Jadi terang, jadi garam. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan. Terus kita ceritain, menceritakan perbuatan Tuhan. Apa yang kita rinduin? Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Dalam kemuliaan siapa? Tuhan Yesus, bukan dalam kemuliaan kita. Jadi bercahaya bagaikan bintang dalam kemuliaan Kristus, bukan kemuliaan kita. Lanjut lagi ayat ke-16. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Kalau orang lain pelayanannya sukses, kita ikut senang juga. Karena di situ dia sukses, di situ nama Kristus dipermuliakan. Jangan kayak, dia kok lebih sukses sih pelayanannya dari aku, dia kok bisa rasanya bawa orang lebih banyak sih ke gereja daripada aku. Dalam pelayanan mungkin tanpa sadar hal itu bisa terjadi. Ya mungkin kita nggak ngomong sih, tapi ya mungkin ada aja di hati. Kok kayaknya dia lebih disukain ya, kok kayaknya dia lebih dipercaya ya. Tapi kok aku nggak kelihatannya, aku ini kurang apa ya, dia lebih baik apa ya. Dah mulai iblis pakai kesempatan itu buat jadi celah supaya kita memikirkan hal-hal yang Tuhan nggak suka, untuk memikirkan suatu nanti ada timbulnya iri hati, ada timbulnya perselisihan. Kok kayak nggak suka deh dia bercahaya, kenapa kok nggak aku yang bercahaya? Kalau sampai ada perasaan itu, ya nggak dipungkiri kita semua mungkin pernah terbesit seperti itu. Tapi kita thinking dalam nama Yesus, ini tuh kita tuh satu tubuh Kristus. Kalau kaki lihat tangannya lebih sering dipakai, ya jelas. Masa mau nulis pakai kaki, mau makan pakai kaki, kan gimana ya? Tapi saat tangan lihat kaki kok lebih kuat sih, bisa nopang berat 50 kilo, berat badan 50 kilo, kok si tangan nggak bisa? Ya gimana sekarang? Tangan mau disuruh handstand gitu. Kan setiap orang punya tugasnya sendiri-sendiri. Nggak mungkin nih, kita saling membandingkan. Tentunya kita semua punya kekuatan dan kelemahan masing-masing yang dimana dalam satu community, dalam satu komunitas, dalam satu rumah Tuhan, dalam satu tubuh Kristus, kita saling melengkapi satu sama lain, dan jangan kita saling iri-irian. Kita semua punya turn-nya kita masing-masing, punya giliran masing-masing buat buat bercahaya. Tapi lagi-lagi bercahaya bukan untuk kita ya, jangan nunggu-nunggu itu untuk kita, jangan, tapi untuk Kristus. Ingat selalu, less of me and more of Him. Ayat yang terakhir yang tadi 18 saya baca lagi, dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Aku seneng banget nih. Congrats ya, kemarin kamu udah pelayanan di sini. Gak gampang loh pelayanan di situ, atau gak gampang loh ini hari pertama atau kamu pelayanan di musik mungkin. Ini hari pertama kok kamu
di depan teman-teman luar biasa. Kamu kalau butuh apa-apa ngomong ya, nanti aku bisa bantu, aku bisa support kamu apa, I'll support you gitu. Jadi ini fighting spirit yang didasari oleh rasa support antara satu tubuh Kristus. Tangan nih, kaki capek, oh ya sudah, tangan bantulah ambilin kaki counter pain kayak, atau ambilin apa, misal badan kedinginan, tangan bantu ambilin jaket buat badan, kan beautiful ya, beautiful banget. Jangan sampai kita ada ya rasa-rasa itu mungkin timbulnya kecil-kecil, jangan dikasih makan. Kalau rasa iri dan lain-lain itu jangan dikasih makan, langsung disiram itu apinya biar padam, nggak usah nyala lagi. Nah, gimana tuh Rasul Paulus tuh bisa membagikan surat sukacita dan nasihat-nasihat seperti itu? It's called as a fighting spirit that is Christ-centered. Boleh digarisbawahi, fighting spirit yang berpusat pada Kristus. Di sini saya nggak mau bagiin kayak cuman semangat motivasi yang sering kita lihat di TV dan lain-lain. Itu rasanya kayak kok susah banget gitu. Mereka tuh ngomong harus gini harus gitu. Fighting spirit yang Christ-centered. Kita harus punya daya juang yang Christ-centered. Apa-apa buat Tuhan. Ingat yang dulu saya pernah sharing, kita punya 5 jari. I do this for Christ. Aku lakukan ini untuk Kristus. Jadi kita ingat setiap kali kita lihat jari kita kerja pakai tangan kita. Tangan kita buat apa? Kerja itu buat apa? Kaki kita jalan buat apa ya? Buat Yesus. I do this for Christ. Jadi tiap kali lihat, oh masih punya tangan bisa kerja, ingat nih saya kerja buat Kristus. Gitu. Nah, mulai latihan nih, gimana tuh caranya bisa punya fighting spirit kayak gitu? Latihannya tuh apa? Mungkin ya, oh ya kita harus punya fighting spirit. Ya iya sih, tapi gimana caranya? Stepsnya itu apa? Mulai dari hal-hal kecil. Yang pertama, yang poin pertamanya adalah latihan untuk extra miles. Extra miles itu gimana? Latihan untuk extra miles itu gimana ya? Latihan untuk extra miles itu jadi anak muda yang mau extra miles. Kasih contoh-contoh buat extra miles. Contoh-contoh buat extra miles ini gini loh, kita ada tugas. Kita dikasih tugas satu hal, satu job nih. Misal kita dikasih tugas ini nih, oh saya asisten dosen, minta tolong ini laporannya dibantu koreksi ya, nanti dinilai dikasih dosennya gitu. Jangan sampai berhenti di tugas yang dikasih aja, tapi kita lakukan nextnya tuh apa? Kayaknya ini lebih baik kalau gini deh. Kayaknya kita lebih baik kalau misal kita bisa tambahin ini. Kira-kira dosen ini butuh apa ya? Kira-kira saya harus kasih apa ya? Saya kontribusi apa lagi selain ini? Dalam ngecek laporan kayaknya butuh ada data ini deh. Disuruh cari nggak ya data itu? Data angka sekian disuruh nyari nggak ya? Enggak sih. Tapi lakuin aja. Karena kita mau extra miles. Ini saya ngomong bukan dalam pelayanan saja, tapi dalam kehidupan sehari-hari juga. Karena apa? Karena setiap apapun yang kita lakukan itu juga pelayanan loh buat Tuhan. Kita sekolah yang baik itu juga pelayanan buat Tuhan. Karena apa? Kita bisa jadi dampak buat orang lain. Terus kita kerja yang jujur, kerja yang bersih, kerja yang berintegritas juga buat apa? Ya nggak buat gereja sih. Mungkin kalau misal kita kerjanya di sekuler, saya kerjanya di sekuler, nggak bersentuhan langsung dengan gereja, bukan berarti saya kerja itu di bawah naungan gereja, kan nggak, berarti nggak pelayanan lah. Ya enggak lah, tetap pelayanan lah. Walaupun di dalam di luar gereja tuh namanya tetap pelayanan. Kalau kita kerjain semua yang terbaik buat Tuhan tuh pelayanan. Pelayanan bukan cuma hari Minggu aja. Mungkin di sini saya hari Minggu pelayanan di musik. Ya mungkin itu orang kira itu pelayanan. Tapi nggak cuma itu aja, pelayanan nggak cuma saat hari Sabtu atau hari Minggu aja. Tapi pelayanan tuh every day, apapun yang kita kerjain, kita masak, kita bantu orang, kita ini, kita itu tuh pelayanan. Karena semua mata tertuju pada kita melihat gimana sih anak-anak Kristus ini hidupnya tuh gimana tuh. Ayo kita terbuka gimana kita jalan ke kanan, kita jalan ke kiri, jalan kemana-mana, orang bisa bertanya-tanya siapa tahu Kristusmu itu. Beautiful loh kalau orang bisa tanya gitu ke kita. Rasanya di hati itu ada suatu sukacita yang sukacitanya tuh nggak cuma seseneng kalau dikasih hadiah. Selamat ulang tahun ya
ya ini hadiah ulang tahunmu. Wah thank you, seneng sih. Tapi lebih seneng lagi tuh kayak sukacita yang dalam banget gitu. Kalau bisa aja temen mengenal Kristus, bisa aja temen bisa, siapa sih Tuhanmu, kamu kok ke gereja terus, kenapa sih gitu. Nah gitu kita bisa cerita, Tuhanku tuh sayang juga loh sama kamu, kenapa. Nah di situ kuncinya. Lalu extra miles ini misalnya kita disuruh ada petugas juga nih, misal piket, nyapu aja, nyapu tempat ya. Kita masih punya waktu, kalau kita masih punya tenaga ya dipel sekalian, disuruh ngepel enggak? Oh enggak sih, tapi kan kita mau extra miles, kita mau inisiatif. Sebagai anak-anak muda kita harus punya inisiatif. Jadi nggak hanya bekerja sesuai dengan job desk, jadwal, nama yang ditulis, tapi ditulis misal nih, Tiffany ngerjain apa? Oh ngerekap ini. Nggak cuma itu aja, tapi kita inisiatif. Oke, aku udah selesai, so what can I do to help you next? Nah, di situ mungkin orang bisa ngeliat, wih, kok gini ya? Nggak biasanya sih saya lihat orang kayak gini. Nggak biasanya banget saya lihat. Biasanya udah selesai, udah oke, makasih, saya mau main gitu sudah. Ya, seneng sudah selesai. Kayak jam bel pulang sekolah, kring, pulang, waduh, udah saya angkat tas, makasih Pak, buka pintu jegrek, pulang, ore, ayo kita makan bareng. Asik emang, asik kayak gitu. Cuman kita anak muda harus punya sense of fighting spirit, mulai dari inisiatif dulu. Ini kayaknya udah bersih sih, tapi saya disuruh ngebersihin lagi, apalagi yang perlu dibersihin. Mungkin ada coklat dikit, boleh lah disikat pakai sikat gigi bekas, kayaknya bersih nanti jadinya. Extra miles ya itu hal kecil lah yang saya contohkan. Apapun itu nanti yang kita kerjakan, kita mau buat extra miles. Belajar dari Rasul Paulus, dia extra miles loh. Kalau misal ya Rasul Paulus nih di penjara, harusnya kan maklum lah ya. Misal nih saya capek, udah dari pagi kayak gini, ya udah maklum lah kalau malam mungkin nggak usah ngerjain tugas dulu, atau nggak usah ngebantu ini dulu, nggak usah ajain temen video call saat teduh bareng, kayak nggak apa-apa sih. Karena aku capek, udah bangun jam 4, udah urusin ini itu, seharian baru sampai rumah, baru duduk di depan meja belajar baru jam 8 malam, terus jam 9 kayak udah santai, mau scrolling IG, mau scrolling TikTok, terus udah langsung tidur aja udah kayak gak apa-apa, atau nonton film, baca buku ya. Tapi sebenarnya ada temen yang udah dari kemarin nungguin saya, misal Tiff mau sharing dong, aku ada masalah ini, gimana kalau di gereja kamu itu kamu diajarin apa atau kemarin kok bisa, kayaknya pernah dengar khotbah tentang ini deh, tolong ceritain deh ke aku. Kan kasihan kan punya temen kayak gitu, masa ya maklum sih karena aku capek. Paulus bilang maklum sih karena aku di penjaranya kan gak enak, penjaranya kan udah dingin, kalau siang panas malamnya dingin, terus bau kotor jorok, saya nggak bisa gerak-gerak, makan pun juga nggak enak, makan nggak ada rasanya, garam aja bersyukur, tapi di sini nggak. Mungkin Paulus bisa ngomong gitu, tapi dia tuh masih, hai saudara-saudaraku, tetaplah bersuka cita dan lain-lain. Dia ngomong kayak gitu, kayak Paulus hebat banget deh. Di sini dia extra miles, di sini dia inisiatif. Aku mau tulis surat untuk jemaat di Filipi, untuk di Efesus, di gini. Aku kayaknya mau tulis surat tentang ini, tetap menguatkan jemaat-jemaat buat setia dalam Kristus. Gimana toh supaya jemaat di sana, aku kepikiran jemaat yang di situ, gimana ya kabarnya? Kalau kita lihat nih ya di Filipi pasal 4 tuh kan si Paulus tuh ada di yang ayat 10 gitu loh. Ayat 10 itu terima kasih atas pemberian jemaat. Bisa-bisanya Paulus nih di penjara ngomong, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan nih. Saya baca pasal 4 ayat 10, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Thank you ya udah perhatiin aku selama di sini juga. Si Paulus maksudnya bilang gitu sama jemaatnya di Filipi, memang selalu ada perhatianmu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Mencukupkan diri, wow, sulit ya. Mencukupkan diri di penjara yang gelap, gak enak, bau, kayak gitu, kotor, kayak mau makan aja udah jijik, mungkin liatin tikus lewat atau gimana. Ya mungkin Paulus ada jalan alasannya supaya dia tuh bisa kayak ngeluh atau apa tuh ada loh, banyak berjuta alasan buat Paulus bisa mengeluh. Tapi kenapa dia nggak mau mengeluh? Kenapa dia malah bersuka
Dan sampai di pasal 4 di ayat yang ke-10 sampai ke-20 nih loh, bisa-bisanya dia masih say thank you ya guys, thank you loh teman-teman, kalian tuh udah baik sama aku. Misal tuh dia ayat yang ke-12, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat, ini yang sangat kita hafal ya, segala perkara dapat kutabung di dalam Dia memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Ini Paulus flashback. Thank you ya, kamu tahu gak sih kemarin tuh waktu aku pertama kali datang dari Makedonia, kamu gini. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Waktu itu loh, waktu aku habis balik dari Makedonia, ingat gak nih guys, kalian tuh yang bantu aku. Terus waktu di Tesalonika pun itu kamu juga 1-2 kali loh, gak banyak kali, gak tiap hari, gak tiap kali, cuma 1-2 kali aja diingat sama Paulus. Paulus ini artinya baik banget ya, 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku, thank you loh ya. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu. Thank you for your gift, I appreciate it so much. Aku sangat senang dengan pemberianmu, giftmu itu. Tapi tetap sih yang kuutamakan bukan pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. But I've seen you grown. Aku melihat kamu semakin bertumbuh, semakin dewasa dalam Tuhan. Kamu udah bisa, kamu ngasih aku ini untuk pelayananku. Tapi terlebih aku lihat kamu udah bertumbuh dalam Tuhan. I'm proud of you. Ini sama Paulus, dia sambil nulis surat, dia bayangin di puk-puk. Aku bangga nih sama kamu, sambil ditepuk pundaknya jemaat-jemaat di Filipi itu. Kini aku telah menerima semua yang perlu darimu, semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan. Bisa-bisanya dia masih bilang aku berkelimpahan di tengah kondisi yang menghimpit kayak gitu ya. Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan berkenan kepada Allah. Allahku yang memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah Bapa, Allah dan Bapa kita selama-lamanya, amin. Luar biasa. Bisa bayangin gak? Ini saya baca ini, saya waktu itu ngobrol sama Kak Nando tentang apa ya Kak? Tentang fighting spirit ya. Oke. Ya udah, fighting spirit. Waktu saat saya baca-baca di Filipi ini, saya bayangin Paulus di sana gimana ya kondisinya di penjara yang saya tahu ya, yang saya lihat di video di YouTube, di TV aja sekarang kayak gitu. Apalagi penjara zaman dulu, mungkin lampu belum ada, pakai lampu pijar, pakai api, pakai penerangan ini. Gimana caranya dia bisa ngomong Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya, amin. Masih bisa ngomong, it's okay guys, it's okay, nanti Tuhan yang akan penuhi keperluanmu kok. Ya, itu ayat yang ke-19-20 yang terakhir. It's okay guys, kamu punya masalah apa, Tuhan nanti akan penuhi kamu kok. Gak apa-apa, gak masalah. Dia masih bisanya dia kuatin orang lain di tengah tempat kayak gitu. Apalagi coba kalau bukan fighting spirit yang Christ center gitu. Maklum, bisa kok sebenarnya Paulus bersungut-sungut, tapi dia tidak memilih untuk seperti itu. Poin yang kedua, jadi orang yang punya karakter. Keadaan bisa berubah-berubah, suhu bisa berubah-ubah, terus dingin panas. Tapi gimana caranya kita endure di kondisi seperti itu? Mau di sana, mau di sini, di depan, di belakang, kita tetap menjadi pribadi yang sama, yang tetap mengabarkan Injil Kristus itu dengan perlakuan tingkah laku kita setiap hari. Nggak cuman dari apa yang mungkin kita katakan, menyiapkan suatu sharing ditulis gini-gini, hanya seperti ini aja, enggak. Tapi gimana kita hidup day by day, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, kita jalan itu sambil melangkahkan kaki. Tuhan urapi aku hari ini, Tuhan tolong berikan aku hikmat dalam mengambil keputusan ini. Ini menyangkut banyak orang, menyangkut banyak organisasi, saya orang kunci gimana, pokoknya saya klaim ini saya kasih, saya serahkan ke Tuhan. Berserah bukan pasrah, ya. Pasrah itu kayak sekarang gimana, tapi berserah tuh Tuhan aku
punya harapan, tak taruh di tangan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan kehendaki biar itu yang jadi orang yang punya karakter. Kita harus punya karakter. Mau panas mau dingin kita tetap stay on our lane. Mau kanan kiri ngajak gimana tetap stay lurus. Enggak, aku punya prinsip Tuhanku sukanya kayak begini, aku akan ngelakuin apa yang Tuhanku suka. Paulus ini ya ngajarin kita dalam kondisi apapun, dalam kondisi susah maupun gak susah, kita harus punya karakter. Sampai ini di Filipi itu sampai dibuat lagu juga. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu, mau kondisi sakit, mau kondisi sedih, mau kondisi panas, mau kondisi dingin, mau nggak ada AC-nya, nggak bisa digeser ke sini mejanya, tetap semua yang benar, yang baik, yang mulia, apapun yang baik dah Tuhan, kupikirkan semua itu. Dan itulah kita punya karakter yang kuat di dalam Kristus. Terus yang poin ketiga nih, poin saya yang terakhir, melakukan hal-hal tidak didasari oleh mood. Ya kita kan tahu ya, aku kan lagi capek nih, mungkin yang cewek, aku lagi tanggalnya loh, kamu tuh maklum lah dikit. Mungkin kalau aku agak ngegas dikit ya kamu maklum lah, aku lagi fase tiap bulan loh. Saya ngerasain ya susah sih, apalagi kondisi badan capek, terus sakit, ya perut sakit lah masih kayak gitu. Terus gimana rasanya ngerjain ini itu, nggak mood deh, kan nggak usah dikerjain lah, biar temen yang ngerjain aja. Ini orang ngapain sih teman telepon malam-malam minta sharing, minta doa bareng, kamu nggak tahu aku capek, aku lagi nggak mood. Punya karakter dalam Tuhan itu poin saya yang ketiga. Melakukan hal tidak didasari oleh mood. Nggak ada, udah mau capek mau apa, asal masih bisa kuat ya jalan. Mau nggak mood mau apa tetap jalan. Kita semua kayak gini, jalan udah jalan. Ya kecuali memang benar-benar nggak bisa ya kita tahu lah, kita pasti. Tapi kalau cuma moodnya itu orang kayak bencana banget ya, ngeselin banget deh, kayak aku nggak mau ngomong sama dia, nggak mood deh aku. Tapi sebetulnya kalau kita ngambil opportunity itu, ngambil chance atau kesempatan itu, kita bisa menjadi berkat buat dia. Tapi karena kita nggak mood aja sih, jadi nggak usah lah, biar yang lain aja. Kalau kita pass away kesempatan buat menjadi berkat seperti itu, di skip gitu aja, kita nggak akan bisa level up. Mungkin setiap kali kita mesti doa, Tuhan take me to the next level, Tuhan aku level upin dong. Kayak kita main game nih, level 1 udah ke unlock, cring, terus kita dapat bintang, dapat koin, wah koinnya banyak ya. Level 2 deh, level 2 kebuka, di game ada ini gambarnya gembok, cek kebuka, oke senang, new challenge, tantangan baru, let's see what I can do. Terus main, kira-kira aku bisa apa ya? Aduh, sulit banget sih, udah gak mood gamenya gitu aja. Mana bisa kalau sampai level 2 aja langsung tutup game gara-gara merasa kesusahan. Mana bisa kita ke level 3, ke level 4, ke level 5 dan sampai defeat, kalahin bosnya gitu. Mana bisa. Ini saya ngomong masalah game aja loh, kita kayak gitu. Masa dalam tiap fase kehidupan Tuhan mendewasakan kita dengan proses-proses tertentu yang memang gak enak, yang itu tantangan buat kita jadi terintimidasi, terus kita jadi gak mood. Tuhan kok kasih gini sih ke aku, Tuhan aku udah dari pelayanan, tiap kali aku pelayanan ya aku pelayanan baik-baik aja, kok sekarang Tuhan kasih challenge kayak gini, gak mood aku Tuhan kok gitu. Jangan gitu. Kita jangan didasari oleh apa yang aku mau lakukan. Kayak si itu dong, kalau kita didasari oleh apa yang mau kita lakukan, kayak si Yunus tuh, Tuhan suruh pelayanan kemana malah kemana. Tapi Tuhan itu baik sih, walaupun kita ngambil keputusan sesalah apapun, as long as kita tuh, aduh Tuhan sorry salah gimana nih, keputusan udah kadung, klik ini enter, nggak bisa di-unsend keputusannya. Biasanya delete this message for everyone atau for me aja. For everyone lah, for me aja gak ke-delete karena gimana ini udah kadang keseng dia bisa baca, nggak bisa.
gimana ini? Salah pun bisa di reportnya aja, di HP ku nggak ada sih, di HP dia tetap kebaca. Salah pencet. Andai keputusan yang salah bisa digituin kan enak ya. Tapi nggak bisa. Makanya kita harus doa setiap hari. Kalau kita pagi bangun, kita minta apa? Yang pertama kita minta hadirat Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi. Nah, apa pertama-tama? Saat pagi hari ku datang lagi ngapain? Menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Minta hadirat Tuhan. Ya mungkin nggak usah lama-lama doanya. Kalau udah bangunnya tinggal 5 menit sebelum kelas ya udah cepet-cepetan sekarang bangun gitu loh. Bisa tuh, aku doa dulu, kamu nggak boleh ganggu. Aneh kayak gitu. Jangan jadi orang aneh lah. Ya tetap kita jadi orang normal aja yang memancarkan Kristus dari kita. Udah dibangunin nih, weh bangun sekarang 30 menit lagi sekolah. Pakai sekolahnya 1 jam perjalanan lagi. Tuh, aku doa kamu nggak boleh ganggu. Aku waktu sama Tuhan. Tutup itu ya. Terus yang bangunin kita kayak itu orang aneh banget, kenapa sih gitu? Enggak. Tetap kita pagi kita bangun Tuhan. I need your blessings today. I need your wisdom for me buat melangkah. Apapun decision yang aku ambil, aku serahkan dalam nama Yesus. Tapi sorry Tuhan, nggak bisa lama-lama saat itu aku udah telat. Ya udah gak apa-apa, tapi at least yang pertama kali kita ingat waktu kita bangun, ya Tuhan sertai aku, Tuhan lindungi aku hari ini. Tuhan gimana, aku gak bisa nih jalani hari ini kalau pakai kekuatanku sendiri. Pasti nubruk kanan kiri, pasti nubruk sana sini. Aku butuh Tuhan sebagai navigatorku. Ingat yang kemarin saya sharing, jadikan Tuhan sebagai private navigator kita gitu. Itu sih. Jadi 3 poin tadi yang saya sharingkan itu, yang pertama gimana sih caranya punya fighting spirit. Ini cuma 3 poin, harusnya ada banyak, tapi 3 aja dulu supaya kita bisa ngelakuin. Percuma banyak-banyak kalau kita nggak ingat untuk dilakuin setiap hari, ya sama aja. Yang pertama itu mulai dari hal-hal kecil, latihan buat extra miles, jalan lebih jauh. Ya memang sih di buku panduan atau di SOP itu cuma jalannya 100 meter aja cukup. Tapi lihat tuh, di meter ke 110, 120, 130, 140, sampai 150 kok kayaknya masih banyak yang belum beres. Ya jalan dikit lah, capek dikit nggak apa-apa, tapi yang penting itu beres. Terus atasan, bisa mengajar, bisa dosen, bisa orang tua. At least ya mereka lihat baik, seneng. Apa sih, paling dia nggak kacek lah, cuman capek 50 meter dari yang ditugaskan ditulis di job desk. Gak apa-apa, masih capek sedikit gak apa-apa gitu. Extra miles, punya inisiatif, gak cuma ngerjain yang di job deskin aja. Karena di dunia luar kita tuh harus punya ini ya, kita harus punya rasa kepedulian, ingin tahu akan apa yang terjadi dan what should I do untuk jadi solusi. Ingin tahu akan apa yang terjadi and what should I do untuk jadi solusi. Tapi pilah-pilah ya, yang mana kita ikut campur masalah orang, atau ini kita memang baiknya kita untuk extra miles. Kita tahu lah kondisi gimana, kita bisa baca keadaan, bisa baca kondisi. Janganlah kita ikut campurin masalah orang. Kalau gitu aku bisa jadi solusi buat kamu. Aduh, ya enggak lah, itu masalah pribadi atau apa, enggak lah gitu. Extra miles yang pertama, pengen tahu ini gimana, berita di luar nih gimana, apa sih yang terjadi, kenapa toh kok di dunia politik terjadi kayak gini. What should I do? Ya doakan. Aku mau doa, ambil doa puasa mungkin 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu buat masalah yang rasanya agak berat di Indonesia bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus aku bawa dalam doa. Aku dukung semua pemimpin bangsa ini. Aku support sepenuh hati untuk memajukan bangsa ini. And I will support dengan semua kekuatanku. Gitu. Extra miles. Yang kedua, saya rangkum lagi ya. Yang kedua, jadi orang yang punya karakter. Mau di suhu tinggi, mau di suhu rendah, mau di suasana yang manis, pahit, asam, asin, apapun itu, kita tetap punya prinsip yang Christ center dan punya karakter di dalam Tuhan. Gak peduli apapun, mau Paulus di tempat yang enak, mau Paulus nginep di
rumah jemaatnya yang bagus, yang nyaman. Halo Paulus, datang ke Makedonia, nginep di rumahku aja nih, rumahku enak nih, dekat sama gereja, kamu besoknya bisa langsung pelayanan, nanti aku antar, aku jemput ya pakai mobilku. Ya, kalau dulu ada mobil, gitu enak, pasti pelayanannya bagus. Tapi enggak, walaupun di kondisi penjara kayak gini, Paulus tetap semangat, malah dia bisa nulis the letter of joy. Gak masuk akal loh, tapi tetaplah itu Paulus lakuin dengan semangat, dengan sukacita untuk Tuhan Yesus. Jadi orang yang punya karakter. Poin kedua, gak lihat kondisinya, gak lihat apapun yang terjadi. Aku mau jadi berkat, ya aku mau jadi berkat, mau gimana pun pokoknya aku jadi berkat. Terus yang ketiga, melakukan hal tidak didasari oleh mood, tidak didasari oleh what I want to do, tetapi didasari oleh what I must do. Tuhan, aku harus ngapain hari ini? Kamu harus gini. Oke, siap, laksanakan. Tapi capek Tuhan, ya udahlah, nggak apa-apa, aku lakukan aja. Nanti Tuhan yang akan berkati kita. Tapi jangan lihat berkatnya, itu kan tersier, yaitu tambahan. Di Matius 6:33 kan, carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bukan semua, carilah dulu semuanya, maka kerajaan Allah akan ditambahkan padamu. Jangan dibalik. Kita cari dulu Tuhan Yesus, kita lakukan dulu apa yang jadi ini, bukan dengan orientasi nanti kita dapat bonus ini, kayak thank you ya udah bantu ini, nanti aku kasih kamu hadiah ini. Jangan punya mindset yang rewarding banget gitu, punya mindset yang udahlah ini memang aku harus lakuin karena apa? Karena aku sayang sama Tuhan, aku mau jadi saksinya Kristus, aku nggak mau hidup gini aja, cuman udah datang ke gereja selesai, udah oke pulang, makasih, udah sampai ketemu lagi, nggak gitu aja. Malah battlefieldnya kita ya, kalau misalnya saya di dunia sekuler ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, waktu nggak di gereja, gimana kita ketemu orang, gimana kita ngelakuin ini, gimana kita ngelakuin itu yang penting. Tidak didasari oleh mood, apapun yang kita lakuin pada ujungnya bisa bikin orang bertanya, why did your Jesus loves me? Kenapa kok Yesusmu sayang sama aku? Mulai di situ deh kita buka pembahasan yang luar biasa. Sebenarnya bisa bahas itu sama orang yang belum kenal Kristus. Amazing ya Tuhan kita tuh. Apa sih kalau nggak karena pekerjaan Roh Kudus bisa kayak gini? Bukan dengan apa ya lanjutannya? Kecakapanku. It's not because of me. Tapi karena kerja Roh Kudus dalam hidup setiap kita, sehingga kita bisa seperti ini, dan kita pun nanti akan diutus ke tempat-tempat juga ya. Kita selalu doa sama Tuhan, urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Hari Senin sampai Jumat berat Tuhan, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Walaupun dia bencet loh, walaupun dia ngeselin, urapi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi. Buat apa? Dan teguhkan semua kesaksian. Ya, hidup kita kan buat bersaksi buat Tuhan. Ya biarlah dari sedikit yang saya ceritain ke teman-teman hari ini, sharing hari ini, kita minta selalu ya urapan Tuhan tiap hari. It's not the end, bukan ujung dari perjalanan kita. Oh aku sekolah Alkitab mungkin, oh aku udah dibaptis, aku udah bergereja, udah selesai pekerjaanku, nanti aku mati ketemu Tuhan. Masih banyak pekerjaan di sini. Ayo jadi saksi buat Tuhan. Ajak teman-teman, ajak semuanya. Why did your Jesus loves me? Sampai teman kita nanya gitu, kenapa Yesusmu juga sayang sama aku? Kan aku nggak kenal sama dia. Udah, hidup kita dibuka dari situ buat orang lain, buat jadi dampak buat orang lain. Ya, sekian sharing saya. Saya harap ini kita ini bukan sharing untuk didengar aja, tapi ya kita saling jalan bareng lah, kita saling support. Saya juga tahu apa yang saya omongin ini juga ya saya belajar. Firman itu bermata dua, pedang bermata dua. Ini saya lakuin ya berat, jujur berat, apalagi capek ya dari pagi sampai malam ini. Tapi ya sudah, kalau memang ada orang mau ngobrol apalagi itu tentang Kristus, capeknya hilang rasanya. Udah, gimana besok free nggak?
ya udah kita ngobrol gimana kemarin, kamu ingin didoain apa gitu. Ya deh gitu ya, kita saling support satu sama lain dalam satu tubuh Kristus. Oke. Ya, kita berdoa lagi ya sebelum saya selain ke Kak Ina ya. Oke. Ya, kita sapa dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan Yesus sudah beri buat kami semua bisa mengenal Kristus. It's a privilege loh Tuhan, itu privilege untuk each one of us, buat kami semua bisa kenal Kristus, bisa jadi anak-anak Kristus dan bisa punya dampak yang besar. Tuhan, kami minta urapan yang dari sorga untuk mengurapi setiap kami. Tuhan, apapun yang kami kerjakan, kami lakukan semuanya untuk memuliakan Tuhan. Kami punya fighting spirit, melihat sebuah tantangan bukan suatu intimidasi, ingin punya hati yang selalu peduli, selalu inisiatif juga, serta menjadi anak-anak Tuhan yang punya karakter dan melakukan hal-hal tidak didasari oleh mood saja. Tuhan, I know it's hard, ini sulit Tuhan, mungkin gampang untuk di-sharingin, tapi ini sulit untuk dilakukan setiap hari. Tapi Tuhan, kami minta tuntunan Roh Kudus buat setiap kami semua untuk bisa melakukan ini dengan kekuatan daripada-Mu, dan kami bersinar less of me dan lebih banyak lagi Yesus. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Mas